kamu terbangun dengan napas yang memburu, sementara dinginnya keringat di tengkuk seolah masih membawa sisa atmosfer dari dunia yang baru saja kamu tinggalkan. Kamu terbangun, namun sebagian dari dirimu seolah masih tertinggal di depan sebuah benda yang sangat akrab, namun kali ini terasa begitu asing. Sebuah cermin. Dalam keheningan kamar yang gelap, kamu meraba wajahmu, memastikan bahwa kamu masih utuh. Mimpi melihat cermin yang retak bukanlah sekedar bunga tidur yang lewat begitu saja. Ia adalah sebuah gema dari kedalaman batin, sebuah undangan dari semesta untuk menengok apa yang selama ini kamu sembunyikan dari dirimu sendiri. Bayangkan dirimu berjalan di sebuah lorong sunyi dalam rumah tua berarsitektur joglo. Udara terasa berat, dipenuhi aroma kayu jati yang lembab dan wangi dupa yang samar. Di ujung lorong, sebuah cermin besar dengan bingkai ukiran naga dan teratai berdiri megah. Namun, saat kamu mendekat, sebuah retakan tajam merayap di permukaannya, membelah pantulan wajahmu menjadi kepingan-kepingan yang tak beraturan. Dan di sana, di balik retakan itu, di dalam kegelapan yang seharusnya hanya berisi pantulan dinding, muncul sesosok bayangan. Ia tidak bergerak, namun matanya, yang seolah berasal dari masa lalu yang jauh, menatap tepat ke dalam sukmamu. Rasanya seperti melihat diri sendiri, namun dalam versi yang belum pernah kamu akui keberadaannya. Dalam kearifan leluhur kita, yang tertuang dalam serat-serat kuno dan wejangan para tetua, cermin dianggap sebagai kaca benggala, sebuah gerbang antara jagat alit, diri manusia, dan jagat ageng semesta. Primbon Jawa memaknai cermin retak sebagai isyarat akan adanya prahara batin atau keretakan dalam harmoni kehidupan. Leluhur percaya bahwa jika cermin dalam mimpimu pecah, itu adalah tanda bahwa perlindungan gaibmu sedang menipis, atau ada sebuah rahasia keluarga yang menuntut untuk diselesaikan. Sosok di balik cermin itu seringkali dianggap sebagai sedulur papat yang sedang mencoba berkomunikasi, memperingatkanmu bahwa ada bagian dari takdirmu yang sedang melenceng dari jalurnya. Namun, jika kita menyelam lebih dalam melalui kacamata psikologi modern, mimpi ini memiliki narasi yang jauh lebih intim. Carl Jung, seorang pionir psikologi analitis, menyebut sosok di balik cermin itu sebagai the shadow atau sang bayangan. Cermin yang retak melambangkan ego kita yang mulai hancur, sebuah krisis identitas yang mungkin sedang kamu alami di dunia nyata. Mungkin selama ini kamu terlalu keras berusaha menjadi sempurna di mata orang lain, hingga jiwamu mulai retak karena tekanan tersebut. Sosok di balik cermin itu bukanlah hantu, melainkan bagian dari emosimu yang kamu tekan, amarah yang tak tersampaikan, ambisi yang dipadamkan, atau luka masa kecil yang belum sembuh. Retakan itu adalah simbol keberanian. Mengapa? Karena hanya melalui retakanlah cahaya bisa masuk. Secara psikologis, saat kamu bermimpi melihat cermin pecah, bawah sadarmu sedang mengatakan bahwa topeng yang kamu kenakan setiap hari sudah tidak lagi mampu menahan beban kebenaran. Kamu sedang dipaksa untuk melihat dirimu yang sebenarnya, yang tidak simetris, yang penuh luka, namun nyata. Sosok di balik cermin itu adalah manifestasi dari potensi terpendammu yang selama ini kamu takuti. Dia muncul bukan untuk menakutimu, melainkan untuk meminta diakui. Di dunia modern yang serba cepat ini, kita seringkali kehilangan koneksi dengan refleksi diri. Kita lebih sering melihat layar ponsel daripada menatap mata kita sendiri di cermin. Mimpi ini adalah cara semesta menghentikan larimu. Ia memintamu untuk diam sejenak di depan kaca benggala batinmu. Apakah kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri demi menyenangkan
masa lalumu yang terus memanggil, meminta untuk dimaafkan, agar retakan di jiwamu bisa kembali menyatu. Janganlah takut saat mendapati cerminmu retak dalam mimpi. Dalam tradisi Jepang, ada seni yang disebut kintsugi, di mana keramik yang pecah disambung kembali dengan emas, membuatnya jauh lebih indah dan berharga daripada saat ia masih utuh. Begitu pula dengan jiwamu. Retakan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari proses penyembuhan yang lebih mulia. Sosok di balik cermin itu adalah kepingan emas yang kamu butuhkan untuk menyambung kembali pecahan-pecahan dirimu. Esok pagi, saat kamu benar-benar berdiri di depan cermin nyata, tataplah matamu dalam-dalam. Katakan pada dirimu bahwa tidak apa-apa untuk tidak menjadi sempurna. Terimalah sosok bayangan itu sebagai bagian dari perjalananmu. Karena pada akhirnya, keberanian terbesar manusia bukanlah saat ia mampu menaklukkan dunia, melainkan saat ia berani menatap pantulan dirinya sendiri yang retak dan tetap berkata, "Aku mencintai setiap kepingan ini." Menjadikan mimpi bukan sebagai teror, melainkan sebagai kompas yang menuntunmu pulang ke rumah yang paling sejati, dirimu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.